Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadget Indo dengan saya Randy. Ya, tadi itu adalah isi paket dari Z-Blaze Z-Pods. Ya, saya baru tahu kalau Z-Blaze ternyata bikin TWS juga. Karena selama ini yang saya tahu Z-Blaze itu bikin smartwatch yang unik dan juga cukup keren. Dan saya beli si Z-Blaze Z-Pods ini seharga 200 ribuan pas flash sale 99 kemarin. Harga aslinya sih harusnya 400 ribuan aja. Dan kalau kalian berminat nanti cek aja harga terbarunya di kolom deskripsi di bawah. Lalu kira-kira apakah TWS ini punya desain yang unik doang? Dan gimana sih kualitas suaranya? Yuk langsung aja kita mulai bahas dari Z-Blaze Z-Pods ini. Untuk bagian desain menurut saya si Z-Blaze Z-Pods ini cukup unik ya, karena dia punya desain yang kayak apa namanya nih? Fidget spinner ya. Jadi si tutupnya ini bisa diputar, dan uniknya si TWS-nya ini bisa kita pasang atau kita cas ke bagian yang mana aja. Jadi misalnya TWS kanan kita pasang di atas, besoknya atau nantinya TWS kanan pasang di bawah, ya nggak masalah ya, karena dia mau kanan mau kiri bisa dipasang di mana aja di charging case-nya ini. Terus untuk charging case-nya dia ada 3 lampu indikator, ada lampu indikator L, R, sama lampu indikator pengecasan dari si charging case-nya. Untuk ngecasnya dia pakai si port USB-C ya. Ini udah sesuatu yang keren karena ini udah kekinian banget lah untuk charging portnya. Lalu untuk si charging case ini punya baterai 500 mAh yang katanya ini bisa dipakai buat ngecas dari 2 TWS ini sebanyak 4 kali. Dan saya sendiri sih sejauh ini belum pernah nyobainnya untuk ngecas sampai habis dari TWS ini, karena saya masih baru pegang TWS ini sekitar 1 mingguan ke belakang. Lalu si TWS-nya sendiri dia pakai baterainya tuh 50 mAh yang katanya Z-Blaze ini bisa dipakai buat nonton atau dengerin musik itu sampai dengan 4 jam. Saya sendiri sih belum bisa ngetes sampai selama itu, karena saya kalau pakai TWS ini mentok paling lama itu 1,5 jam sampai 2 jam itu buat streaming nonton video. Lalu TWS-nya sendiri dia punya tombol fisik, nggak pakai tombol touchscreen, yang mana saya lebih suka model tombol fisik seperti ini untuk menghindari kepencet waktu benerin posisi TWS-nya. Sebelumnya saya pakai Hello GT1 Plus, itu sering banget pas lagi nelpon tiba-tiba teleponnya keputus gara-gara saya pas mau benerin TWS-nya dan kepencet secara nggak sengaja. Jadi mendingan model seperti ini. Tapi yang sedikit saya kurang suka dari model desain TWS-nya adalah dia punya body yang cukup bulky, tebel, dan kerasa kurang keren aja ya. Sementara untuk isolasi suaranya sih menurut saya oke, karena dia modelnya tuh menggunakan model in-ear seperti ini yang ya oke untuk masalah kedap suaranya. Tombol fisiknya ini juga berfungsi ya. Tekan 1 kali ini untuk pause atau play, terus tekan 2 kali bagian kanan itu untuk next lagu, dan bagian kiri untuk previous lagu. Terus tekan 3 kali kanan itu untuk naikin volume, dan 3 kali kiri untuk turunin volume. Jadi cukup multifungsi dari si tombol TWS Z-Blaze Z-Pod ini. Selain punya fitur multifungsi dari tombol si TWS-nya ini, TWS-nya juga udah punya fitur auto connect dan juga auto disconnect saat kita masuk dan keluarkan si TWS-nya dari charging case-nya. Ya, ini cukup memudahkan pas kita lagi mau dengerin musik, jadi nggak perlu repot untuk ngetap atau reconnectin ulang dari si TWS-nya. Nah, yang bagian paling penting adalah gimana sih kualitas suara dari TWS Z-Blaze Z-Pods ini. Menurut saya kualitas suaranya lebih ke arah bass. Ya sebenarnya bassnya itu nggak terlalu gimana-gimana ya, bukan bass yang punchy atau yang nonjok banget dan juga bulat banget. Yang jelas di sini bassnya itu lebih dominan dibandingkan dengan suara yang lain. Yang terdengar di telinga saya untuk vokalnya ini sedikit ada di belakang dari suara bassnya. Bassnya ini benar-benar memang lebih dominan. Terus untuk kualitas suara high atau treble, di sini saya kurang suka kualitas dari Z-Blaze Z-Pods ini, karena suara yang dikeluarkan dari Z-Blaze Z-Pods untuk frekuensi high itu cenderung kurang enak ya, jadi lebih cenderung ke arah flat. Buat kalian yang suka dengerin lagu akustik mungkin akan kurang pas dengan TWS ini. Dan untuk suara vokalnya ini oke, masih cukup jelas terdengar, meskipun tadi seperti yang saya bilang suaranya ini agak sedikit di belakang dari suara bassnya.
Dan untuk sound stagingnya menurut saya bisa dibilang ini biasa-biasa aja, nggak terlalu wah. Ya buat kalian yang suka bass mungkin bakal suka dengan suara dari TWS Z-Blast Z-Pods ini. Lalu untuk dipakai buat main game gimana tingkat latensinya? Saya kurang rekomendasikan TWS ini untuk dipakai main game. Sebenarnya buat nonton YouTube itu udah bisa sinkron ya antara mulut dan juga suara yang didengerin. Tapi untuk main game itu delaynya kerasa banget dan saya kurang rekomendkan untuk kalian pakai TWS ini buat main game. Karena selain dia cuma support kodek standar aja, dia nggak support kodek aptX yang mana itu punya tingkat latensi yang lebih rendah. So, kesimpulannya gimana? Dengan harga 400 ribuan, apakah TWS ini worth it untuk dibeli? Menurut saya, mending kalian tambahin 100 ribu lagi. Kalian bisa lirik TWS dari KZ, yang mana ada KZ Z1 yang pernah saya coba. Itu cukup oke suaranya. Bass, memang bass juga, tapi bassnya itu lebih mewah, lebih enak terdengar dibandingkan dengan si Z-Blast Z-Pods ini. Cuman buat kalian mungkin yang nyeleneh dan suka hal yang unik-unik, ya ini cocok ya buat kalian karena punya desain yang unik dan mungkin bakal dilirik orang kalau kalian keluarin di atas meja. Oke deh, kayaknya gitu aja pembahasan saya tentang si TWS Z-Blast Z-Pods ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.